Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, selamat datang di channel Coba Islam, tempat kita bersama-sama menggali dan memahami ajaran Islam yang penuh hikmah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita Islam yang menarik dan bermanfaat lainnya. Semoga Allah memberkati setiap langkah kita dalam menyebarkan kebaikan. Untuk semua yang telah like dan subscribe, kami doakan semoga kalian diberikan rizki yang berlimpah, dijauhkan dari azab Allah, dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas berita terkini mengenai bencana kebakaran hutan yang melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Kebakaran ini telah menyebabkan kerugian besar, dengan sedikitnya 5 korban jiwa dan ratusan bangunan yang musnah. Pemerintah setempat telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi lebih dari 179.000 penduduk. Dan situasi semakin mendesak seiring dengan dampak perubahan iklim yang memperparah kondisi. Kami juga akan membahas bagaimana pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam akan menjadikan Gaza sebagai neraka, ternyata berbalik menjadi kenyataan di dalam negeri sendiri. Dan ternyata Allah telah menuliskan kejadian ini dalam Al-Quran. Mari kita simak selengkapnya untuk memahami lebih dalam tentang kejadian ini dan pelajaran yang bisa kita ambil dari situasi yang terjadi. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini dengan semangat dan keikhlasan. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan ultimatum kepada kelompok militan Hamas Palestina untuk segera membebaskan semua sandera sebelum ia dilantik pada 20 Januari mendatang. Trump memperingatkan bahwa ia akan mengobarkan neraka di kawasan Timur Tengah jika para sandera belum dibebaskan saat ia mulai menjabat. Apabila para sandera belum juga bebas pada saat saya resmi dilantik, neraka akan melanda Timur Tengah. Ini bukan hal yang baik bagi Hamas maupun siapapun. Tegasnya dalam konferensi pers di Florida pada Selasa 7 Januari, neraka akan meletus. Saya tidak perlu mengulanginya, tetapi itulah yang akan terjadi, tambah Trump, seperti yang dikutip oleh CNN. Pernyataan Trump ini menandakan bahwa Amerika Serikat mungkin akan melakukan intervensi militer di Gaza jika sandera-sandera tersebut tidak segera dibebaskan. Saat ini, terdapat sekitar 97 sandera dari Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya diperkirakan telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat 7 sandera yang merupakan warga Israel Amerika. Hamas dan Israel sedang melanjutkan negosiasi untuk mencapai gencatan senjata di jalur Gaza. Seorang perwakilan Hamas menyatakan bahwa mereka telah setuju untuk membebaskan 34 tahanan ke Israel. Namun, Israel membantah adanya daftar nama yang akan dibebaskan oleh Hamas dan menyebut bahwa Hamas belum menyerahkan daftar apapun. Dalam konferensi pers yang sama, calon utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff, memberikan informasi terkini mengenai negosiasi yang sedang berlangsung. Witkoff menyatakan bahwa terdapat beberapa kemajuan signifikan dalam negosiasi dan berharap kabar baik dapat diumumkan pada saat pelantikan. CNN sempat menghubungi pejabat Amerika terkait perkembangan negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Namun, berbeda dengan pernyataan Witkoff, pejabat senior tersebut mengatakan bahwa negosiasi masih berlangsung dengan sulit. Ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai status pembicaraan dan hanya menambahkan bahwa koordinasi erat sedang dilakukan antara tim pemerintahan Presiden Joe Biden dan tim keamanan nasional Trump yang akan datang. Di tengah ketegangan yang melanda Timur Tengah, Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat, mengeluarkan ultimatum yang mengancam akan mengubah Palestina menjadi neraka jika Hamas tidak segera membebaskan sandera. Dalam konferensi persnya, Trump dengan tegas menyatakan, "Jika para sandera tidak juga bebas pada saat saya mulai menjabat, neraka akan membakar di Timur Tengah." Ucapannya mencerminkan kekuatan dan ambisi, tetapi sepertinya tidak menyadari bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari dirinya. Sementara itu, di belahan dunia lain, kebakaran hebat melanda Los Angeles,
California, mengubah kota yang terkenal dengan glamor dan kesenangan itu menjadi neraka yang sebenarnya. Kebakaran ini telah menghancurkan ribuan rumah, menewaskan puluhan orang, dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Angin kencang Santa Ana menghembuskan api dengan kekuatan yang tak terduga, menjalar hingga ke bukit ikonik Hollywood. Dalam sekejap, kota yang dulunya menjadi pusat hiburan dunia itu berubah menjadi zona bencana. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa meskipun manusia memiliki rencana dan kekuasaan, Allah lah yang memiliki kendali atas segala sesuatu. Kuasanya mampu mengubah takdir dengan cara yang tidak terduga. Sementara Trump mengancam Palestina, Allah menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih besar dan mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun yang bisa melawan kehendaknya. Kebakaran di Los Angeles menjadi pengingat akan kerentanan manusia di hadapan kekuasaan ilahi. Mari kita renungkan bahwa dalam setiap peristiwa, baik yang tampak menguntungkan maupun yang menyakitkan, ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Allah mengingatkan kita akan pentingnya bersikap rendah hati dan menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam genggamannya. Ketika manusia merencanakan, Allah lah yang menentukan. Semoga kita selalu ingat akan kebesarannya dan terus berdoa untuk kedamaian dan keselamatan bagi semua umat manusia. Kebakaran hutan yang melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat, pada tanggal 7 Januari 2025 telah menjadi sorotan dunia. Kejadian ini tidak hanya membawa kerugian besar, tetapi juga mengingatkan kita akan konsekuensi dari tindakan yang tidak adil. Dalam konteks ini, kita perlu merenungkan hubungan antara bencana ini dan pernyataan-pernyataan yang sering kali muncul dari pihak-pihak yang menindas umat Islam. Dalam sejarah, bangsa Yahudi seringkali terlibat dalam penindasan terhadap umat Islam, baik secara langsung maupun melalui dukungan terhadap kebijakan yang merugikan. Namun, Allah tidak akan diam melihat ketidakadilan ini. Dia memiliki caranya sendiri untuk menegakkan keadilan, dan kadang-kadang azabnya datang dalam bentuk bencana yang tidak terduga. Ketika kita melihat tanggal 7 Januari 2025, kita bisa menjumlahkan angka-angka tersebut. 7 plus 1 plus 25, yang menghasilkan angka 33. Ini membawa kita pada ayat ke-33 dalam Al-Quran, di mana Allah menjelaskan hukuman bagi mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini menjadi pengingat bahwa tindakan yang melawan kehendaknya tidak akan dibiarkan begitu saja. Surat ke-33 dalam Al-Quran adalah surat Al-Ahzab, yang diambil dari kata Al-Ahzab, yang berarti golongan-golongan yang bersekutu. Surat ini dinamakan demikian karena menceritakan tentang peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kaum munafik, dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah. Inti dari surat ini menegaskan bahwa hukuman bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta menimbulkan kerusakan akan sangat berat. Mereka akan menghadapi azab yang tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Dalam konteks kebakaran yang terjadi, kita bisa menginterpretasikan bahwa ini adalah salah satu bentuk peringatan dari Allah kepada bangsa yang seringkali terlibat dalam penindasan. Kebakaran yang melanda Los Angeles menyebabkan sedikitnya 5 korban jiwa dan menghancurkan ratusan bangunan, serta memaksa ratusan ribu penduduk untuk mengungsi. Ini adalah gambaran nyata dari azab yang bisa terjadi kapan saja sebagai akibat dari tindakan yang tidak adil. Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa perubahan iklim dan bencana alam bisa menjadi cara Allah menunjukkan kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menghindar dari ketentuannya, dan semua yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencananya. Sebagai umat Islam, kita harus selalu waspada dan introspeksi atas semua yang terjadi di sekitar kita. Melihat situasi ini, mari kita tidak hanya berdoa untuk keselamatan mereka yang terkena dampak, tetapi juga merenungkan pesan yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Allah selalu memperhatikan setiap tindakan kita, dan setiap penindasan akan ada balasannya. Kita harus bersyukur atas nikmat dan perlindungannya, serta terus berdoa agar kita dijauhkan dari segala bentuk kezaliman.
Semoga kita senantiasa bisa menjadi umat yang berpegang pada ajarannya dan berjuang untuk keadilan di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin.